hapus. Iki wong Yahudi ya. Kemudian beralih lagi. Hapus. Habib Rizik gurunya NU itu melebihi virus corona. Menyatakan bahwa Habib Taufik gurunya NU itu virus bangsat. Naudzubillah min dalik. Terus terang itu menginjak marwah. Hanya hapus bohong. Cacat enak ya. Hanya hapus bohong. Cacat enak ya. Habib yang ngaku Taufik punya NU bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video awal tadi sebagai pemantik semangat kembali agar tidak luntur, agar tidak goyah, agar tidak rapuh. Karena pembahasan mengenai rungkatnya nasab ini memang sudah fermentasinya sudah kemana-mana, sudah liar. Nah, dua tokoh di video awal tadi, Mbah Mufid dan tokoh dari NU, itu sebagai ayo kita semangat lagi, menggairahkan kembali bagaimana perkembangan mengenai polemik rungkatnya nasab Ba'alawi. Dan ini masih terkait dengan surat instruksi yang kemarin dikeluarkan pertama kali oleh PCNU se-Solo Raya, kemudian PCNU Garut, dan kemarin PCNU Kabupaten Wonogiri yang intinya memblokir Habib. Nah, ini juga saya lihat tadi di beberapa konten di platform YouTube, ada seorang yang merasa keberatan dan berpendapat bahwa PCNU yang sudah mengeluarkan surat instruksi memblokir Habib ini, itu adalah perbuatan yang gegabah. Tapi setelah saya baca sampai ke bawah, ujung-ujungnya jualan buku. Tapi ya sah saja sih. Mungkin ini juga yang dinanti-nanti oleh para netizen. Tesis Kiai Haji Maduddin ini mendapat antitesis dari orang yang sampai hari ini sama-sama memperjuangkan klan Ba'alawi atau memperjuangkan nasab Ba'alawi. Terlepas itu dibayar atau tidak, itu udah urusan orang tersebut. Kita tidak akan menyampuri. Tapi kalau kita lihat dari video awal tadi, semangat dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama dan semangat dari seorang natural Nahdlatul Ulama, Mbah Mufid, itu membuktikan betapa keikhlasan itu memang tidak bisa diukur atau tidak bisa dibayar dengan uang. Dan semangat itu terus akan menyala tanpa ada minta satu konsekuensi ekonomis. Nah, itulah sebetulnya keikhlasan itu yang sebenarnya ya seperti itu, tanpa dengan upaya-upaya yang akhirnya ujung-ujungnya adalah transaksional. Nah, kalau kita menanggapi bagaimana kebijakan dari yang terkait dengan surat instruksi yang dikeluarkan oleh yang pertama tentang blokir Habib ini dari PCNU se-Solo Raya, PCNU Garut, dan diikuti oleh PCNU Kabupaten Wonogiri, ini sebetulnya bukan serta-merta hanya ingin membuat sensasi saja. Kita masih ingatkan pernyataan Kiai Haji Mubarok, Ketua PCNU dari Kabupaten Wonogiri, yang mengatakan bahwa alasan kenapa dikeluarkan surat instruksi memblokir Habib di wilayah Kabupaten Wonogiri itu sangat beralasan, bukan hanya sebatas mencari sensasi. Karena beberapa kegiatan-kegiatan yang membawa lambang NU, membawa bendera NU, dan mengklaim ini kegiatan NU, pengurus-pengurus, terutama pengurus cabang di wilayah kabupaten, itu tidak pernah dikonfirmasi oleh para Habib-Habib yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Begitu juga dengan ranting-ranting yang ada di kecamatan.
itu juga tidak pernah mengkonfirmasi kepada ketua PCNU-nya ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah tapi membawa bendera atau lambang Nahdlatul Ulama. Nah, kalau ini dibiarkan tanpa adanya ketegasan dari ketua PCNU di seluruh Indonesia, ini bukan masalah nasab, ini bukan masalah yang terkait dengan polemik ini masalah marwah, masalah harga diri, dan masalah kredibilitas sebuah organisasi yang dirintis sejak lama, dianggap remeh-temeh oleh kelompok Ba'alawi. Jadi masyarakat sebetulnya mengapresiasi sekali tindakan tegas dari PCNU Garut, PCNU Sesolo Raya, dan PCNU Kabupaten Wonogiri. Karena kenapa? Kalau ini dibiarkan terus seperti ini, Nahdlatul Ulama hanya dipakai lambang, tentu saja ini semakin hari semakin lama kita ini dianggap sampah oleh klan Ba'alawi, oleh para habib-habib itu. Jadi wajar ketika PCNU Kabupaten Garut, PCNU Sesolo Raya, PCNU Kabupaten Wonogiri itu memblokir Habib, itu jelas itu satu tindakan yang sangat wajar dan tegas. Dan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Itu jelas. Di framing ini sebagai satu perlawanan kepada top manajemen Nahdlatul Ulama, yaitu PBNU Pusat. Ini bukan tindakan perlawanan. Framing yang beredar di media sosial, surat instruksi dari PCNU Garut, PCNU Sesolo Raya, PCNU Kabupaten Wonogiri, ini di framing sebagai tindakan melawan top manajemen, yaitu PBNU. Ini lagi-lagi menyesatkan sebetulnya. Saya masih ingat pernyataan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, tidak saya sebut di sini siapa namanya dan dari mana PCNU-nya. Tapi ketika semua PCNU melakukan tindakan yang sama, melakukan atau mengeluarkan surat instruksi yang sama, memblokir Habib, tentu saja top manajemen di Nahdlatul Ulama, yaitu PBNU, itu juga pasti akan mengapresiasi, meskipun juga dengan sistem atau mekanisme yang berlaku di tubuh PBNU. Jadi sekali lagi, kalau tindakan Kabupaten Garut PCNU-nya, Sesolo Raya PCNU-nya, Kabupaten Wonogiri PCNU-nya melakukan tindakan-tindakan yang tegas ini, kemudian di framing seolah-olah melawan top manajemen, yaitu PBNU, sekali lagi ini tindakan yang menyesatkan. Ini akan melemahkan Nahdlin sendiri yang selama ini terus fokus bagaimana mengikuti perkembangan rungkatnya nasab Ba'alawi.